Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Firmansyah dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sangga Buana dengan nomor NPM 311220113. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, memiliki sifat yang selalu berkembang dan dapat berubah dinamis. Maksud dari hal ini yaitu struktur sosial yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial berupa kelas sosial tidak pernah stagnan ataupun ajeg. Akan selalu terjadi perpindahan individu dari kelas sosial satu kelas sosial lainnya yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian, cakupan luas meliputi kebudayaan masyarakat. Struktur sosial sebagai unsur dalam masyarakat yang membuat relasi juga mencakup norma peraturan. Dalam norma juga diatur bagaimana individu bertindak dan bertingkah laku yang kemudian menjadi unsur pembentukan kebudayaan pada suatu masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, membentuk kesatuan kelompok. Dalam struktur sosial masyarakat, individu-individu merupakan unit terkecil. Ketika individu-individu tersebut membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan kesamaan ciri dan karakteristiknya, maka tiap-tiap kelompok berkontribusi dalam sistem sosial masyarakat yang lebih luas. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong terjadinya kesatuan kelompok dan integrasi sosial secara luas. Kemudian memiliki sifat dinamis ya. Kemudian yang keenam, hubungan sosial antara individu. Dan yang terakhir, memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Kelompok sosial berada pada posisi vertikal, dalam artian posisinya tidak pernah setara dalam masyarakat dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Selain itu, kelompok sosial juga ada yang berada pada posisi horizontal. Dalam artian dianggap setara dalam suatu masyarakat. Tidak ada kelompok yang dianggap lebih unggul dari kelompok lainnya, melainkan hanya sebagai pembeda. Ya, itulah adalah beberapa ciri dari struktur sosial. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari struktur sosial. Yang pertama, sebagai ciri dan karakteristik. Pada poin ini, struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas suatu kelompok masyarakat. Identitas ini membuat kelompok masyarakat memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, sebagai pengawas sosial. Dalam hal ini, struktur sosial berfungsi sebagai penekan atau antisipasi adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai dan peraturan dalam kelompok masyarakat. Yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi individu. Kemudian, yang terakhir, sebagai instrumen masyarakat. Karena terbentuk dari kelompok masyarakat, fungsi struktur sosial membantu sikap individu yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat untuk memiliki kesadaran bersikap, kebiasaan, dan perilaku yang mencerminkan kelompok masyarakatnya. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.